Perkenalkan, nama saya Faris Dipuncoro dari kelas Agribisnis D NPM 21024010232. Kali ini saya mau mempresentasikan tentang urban farming. Pengertian urban farming. Urban farming merupakan suatu konsep pertanian atau perkebunan yang dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang terbatas. Urban farming disebut juga pertanian kota. Menurut para ahli, urban farming atau urban agriculture sebagai kegiatan membudidayakan tanaman atau memelihara hewan ternak di dalam dan di sekitar wilayah kota besar atau kota kecil untuk memperoleh bahan pangan atau kebutuhan lain dan tambahan finansial, termasuk di dalamnya pemrosesan hasil panen, pemasaran, dan distribusi produk hasil kegiatan tersebut. Urban farming saat ini menjadi program yang dijalankan oleh pemerintah setempat, yaitu dengan menyuplai bahan-bahan untuk kegiatan setiap pertanian yang ada dan menyediakan prasarana kepada masyarakat seperti memberikan media tanam, benih, bibit, dan pupuk. Tumbuhan yang ditanam yaitu tanaman sayuran seperti sayur, selada, kangkung, tomat, cabai rawit, dan bawang. Cara melakukan urban farming. Urban farming biasanya dilakukan dengan menanam tanaman yang sering dikonsumsi seperti sayuran, jamur, buah, umbi-umbian, tanaman obat, atau tanaman hias. Urban farming dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, siapkan wadah dan lahan untuk menanam. Yang kedua, siapkan media tanam yang cocok, seperti tanah kebun. Anda juga bisa memanfaatkan benda lain sebagai campuran media tanam, seperti kulit kacang atau sabut kelapa. Yang ketiga, perhatikan sumber pengairan. Jika Anda berniat untuk bercocok tanam, siapkan bibit tanaman yang hasilnya bisa Anda gunakan atau konsumsi, seperti tomat, timun, kol, dan jahe. Selain bercocok tanam, urban farming juga bisa dilakukan dengan cara beternak hewan yang biasa dikonsumsi, seperti unggas, kelinci, kambing, domba, sapi, hingga ikan. Langkah yang perlu dilakukan pun sama dengan bercocok tanam. Namun, Anda perlu menyesuaikan lahan untuk dimiliki dengan jenis ternak yang dipelihara. Sistem urban farming. Yang pertama, hidroponik. Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Yang kedua, aquaponik. Aquaponik adalah sistem pertanian berkelanjutan yang mengombinasikan aquaculture dan hidroponik dalam lingkungan yang bersifat simbiotik. Dalam aquaculture yang normal, ekskresi dari hewan yang dipelihara akan terakumulasi di air, meningkatkan toksisitas air jika tidak dibuang. Yang ketiga, well gardening. Well gardening adalah metode bercocok tanam dengan menggunakan lahan yang sempit dan terbatas dengan menggunakan dinding atau ruang secara vertikal, dengan menutupinya dengan tumbuhan yang tumbuh di atas media tanam. Kebanyakan kebun vertikal memiliki fasilitas pengairan terintegrasi. Yang terakhir, vertikultur. Vertikultur adalah sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat, baik indoor maupun outdoor. Sistem budidaya pertanian secara vertikal atau bertingkat ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Ini contoh gambar sistem urban farming. Contoh yang gambar pertama itu adalah hidroponik. Gambar yang kedua itu aquaponik. Gambar yang ketiga itu well gardening. Dan gambar yang keempat itu vertikultur. Dampak positif dari urban farming. Yang
pertama, memenuhi asupan nutrisi. Di wilayah padat penduduk, urban farming menjadi strategi tepat dalam upaya membantu rumah tangga ekonomi lemah untuk menjaga konsumsi pangan dan asupan nutrisi sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Produk urban farming dinilai lebih segar dan bergizi, dengan harga yang kompetitif karena tidak melalui proses pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian yang memakan waktu berhari-hari. Yang kedua, meningkatkan konsumsi buah dan sayuran segar. Kegiatan urban farming juga memungkinkan masyarakat untuk lebih sering mengonsumsi buah dan sayuran segar karena bisa diakses dengan mudah dan cepat. Selain itu, Anda juga bisa memantau sendiri pertumbuhan buah dan sayuran yang ditanam agar terbebas dari bahan kimia seperti pestisida. Perlu diketahui bahwa mengonsumsi sayur dan buah segar yang bebas pestisida diketahui dapat memberikan beragam manfaat untuk tubuh dan salah satunya adalah meningkatkan imunitas. Yang ketiga, menjaga kesehatan fisik dan mental. Kegiatan urban farming juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana melatih fisik menjadi lebih kuat dan bugar. Aktivitas ini juga membantu kita untuk terhubung dengan alam. Tak hanya itu, urban farming pun diketahui dapat menurunkan stres dan menjaga kesehatan mental secara keseluruhan. Yang terakhir, menciptakan lingkungan sehat. Kegiatan urban farming juga merupakan upaya menghidupkan kembali lingkungan, menciptakan lahan hijau, mengurangi panas dan polusi udara, serta menurunkan risiko banjir dan tanah longsor. Selain itu, desain pertanian, perairan, dan bangunan yang dekoratif juga memberikan banyak manfaat, yaitu sebagai sarana untuk melepas stres sambil menikmati pemandangan indah dan udara berkualitas di ruang terbuka. Agar mendapatkan manfaat sayur dan buah hasil urban farming dengan maksimal, sebisa mungkin hindari menggunakan tanah atau air yang terkontaminasi unsur-unsur berbahaya, termasuk penggunaan pestisida. Dampak negatif dari urban farming. Yang pertama, urban farming memang dapat dilakukan di tengah keterbatasan. Namun, urban farming memiliki dampak yang besar bagi kelangsungan hidup masyarakat kota. Dampak negatif yang sama besarnya juga bisa terjadi apabila penerapan urban farming tidak dilakukan secara baik dan optimal. Yang kedua, kesalahan pada praktek urban farming dapat menyebabkan meningkatnya polusi udara dan banjir serta pemborosan energi, terutama air. Yang ketiga, kelalaian dalam merawat urban farming dapat menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit malaria. Kurangnya keterampilan infrastruktur yang tidak memadai biasanya menjadi penyebab utama dari kegagalan urban farming. Terima kasih.